Banyak yang bilang kalau misalnya Gen Z itu generasi yang paling menderita. Karena apa? Karena ketika dia lahir itu tsunami. Menjelang kemudian itu Covid. Menjelang kemudian lagi udah krisis. Banyak lah pokoknya lah kejadian-kejadian, apalagi di tahun 2012 ya, yang dimana isu-isunya hari kiamat cuman gak jadi. Diundur lagi kalau gak salah di tahun 2020 atau tahun berapa gitu. Tahun 2019 apa tahun berapa gitu, hari kiamat lagi sama paranormal, cuman gak jadi. Nah, ada aja gitu gebrakan-gebrakannya. Tapi Gen Z juga lupa kalau misalnya di atas Gen Z itu ada generasi milenial dan generasi boomer. Nah, kira-kira kenapa Gen Z ini banyak yang men-assessment kalau misalnya yang paling menderita dibandingkan generasi yang lainnya? Hello guys, welcome in Bang Adi Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Tentunya pasti lu nggak salah sering lah mendengar kata Gen Z itu generasi yang paling menderita, mau itu di sosial media atau nggak di real life langsung. Tentunya yang belum tahu, kalau generasi Gen Z ini bisa dibilang ya yang sekiranya itu udah umur 26-27 lah, sampai yang sekiranya itu masih sekitar umur 18-17. Nah, kalau untuk baby boomer sendiri itu di atasnya milenial. Ya nenek-nenek lu pada lah. Milenial itu kebanyakan ya udah yang masih umur 30-an sampai 40-an. Nah, itu tentunya masing-masing tuh punya menderita masing-masing. Yang dimana mungkin lu tanpa sadarin ketika lu belum lahir sebagai Gen Z, ada yang namanya krisis 98, dan itu benar-benar kacau parah cuy. Kalau misalnya lu mempelajarinya, lu menganalisis segala macamnya, dan disinilah benar-benar siapa yang bisa hidup, dia yang bisa bertahan juga. Dan kalau misalnya gue yakin, menurut gue sendiri, kalau lu sebagai Gen Z, tentunya yang paling menderita mungkin bukan segala sisi peristiwa fenomena aja, tapi dari segi zaman sekarang, pekerjaan susah, habis itu gajinya nggak seberapa. Kalau zaman dulu orang atau orang tua kalian gaji pas-pasan tapi bisa beli rumah. Nah, kalau Gen Z kenapa nggak bisa beli rumah? Dimana satu, karena gengsi. Beli kopi seharga 70.000 atau nggak 60.000. Gila cuy, zaman dulu mana ada bokap lu atau nyokap lu, gue yakin kalau misalnya lu ngopi nggak ada tuh kopi-kopi yang harganya itu 20.000 30.000. Ya paling kopi saset segala macamnya. Nggak ada kayak tempat-tempat sekarang kopi-kopian atau nggak mungkin kafe segala macamnya. Dulu tuh cuma masih minim doang guys tempat-tempat kopi atau nggak kafe. Zaman sekarang aja yang udah banyak banget yang untuk ngejual validasi gengsi segala macamnya. Nah, padahal kalau misalnya lu beli kopi di mereka, tentunya lu hanya beli suasananya, view-nya aja. Kopinya yang udah sama aja, HPP-nya nggak nyampe 10.000, bahkan nggak nyampe 5.000 ya kalau misalnya lu tahu ya guys ya. Tentunya ya pasti dari generasi milenial, boomer dan juga Gen Z ini punya masing-masing peristiwa yang dimana nggak ada tuh si paling menderita, karena masing-masing tuh punya aksesnya dan juga plottingannya masing-masing gitu. Dari generasi baby boomer dulu lah, dia itu banyak yang tumbuh setelah perang dengan ekonomi relatif yang naik. Tentunya tantangan mereka itu lebih ke perangnya. Nah, kayak kerja fisik, otoritas keras, dan juga banyak lah akses pendidikan yang belum memadai kayak zaman sekarang. Tapi kayak harga rumah, biaya kuliah, pulang kerja dulu masih banyak dibandingkan sekarang. Kita naik lagi ke milenial. Tentunya milenial tuh sering banget disebut dengan generasi kejepit. Ya lu tau lah, dunia kerja itu pas masuk krisis ekonomi ketika tahun 2008. Tentunya harga properti itu udah mulai naik tuh. Kerja makin kompetitif, tapi masih dituntut untuk hidup tinggi, apalagi ketika kalian hidup di Jakarta. Tentunya banyak yang merasa ya kayak Gen Z sekarang, banyak yang merasa menderita, tapi susah gitu buat ngejar stabilitas finansial kayak orang tua lu pada begitu. Generasi Z atau Gen Z, tentunya ya udah sekarang gitu, hidup dengan penuh mental, tekanan mental, dan juga dengan penuh pressure dari sosial media. Kayak misalnya lu harus memenuhi viewer lu atau nggak temen lu biar lu dibilang keren segala macamnya. Tentunya dengan adanya hal kayak gitu, media sosial yang nonstop, ditambah lagi krisis yang ekonomi yang belum kelar-kelar, biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja yang makin luas banget, makin banyak banget, AI yang mengubah pasar kerja, ditambah efek pandemi saat masa sekolah kalian, tentunya banyak lah kesehatan mental dan juga ya bisa dibilang tingkat stres kalian tuh malah makin meningkat gitu. Nah, tentunya nggak ada paling menderita semuanya itu sama rata. Nah, menurut kalian gimana? Kira-kira generasi yang paling menderita itu generasi apa sih? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.